Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fikri Haikal dengan NIM 12140700089. Saya di sini akan memberikan penjelasan sedikit mengenai dasar-dasar ilmu dakwah dan kewajiban dalam berdakwah, mengidentifikasi unsur-unsur dakwah dalam bimbingan haji dan umroh, menjelaskan secara ringkas 3 pendekatan mempelajari ilmu dakwah, menyebutkan beberapa tahapan atau tabaqat dakwah. Yang pertama, kata dakwah. Kata dakwah adalah kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian dakwah secara istilah ada beberapa pendapat yang berbeda yang telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Salah satunya Salahuddin Sanusi. Dakwah itu adalah usaha mengubah keadaan yang negatif menjadi keadaan yang positif, memperjuangkan yang ma'ruf atas yang munkar, dan memenangkan yang hak atas yang batil. Hukum dakwah. Para ulama berlainan pendapat dalam menetapkan hukum menyampaikan dakwah Islam itu. Ada yang menetapkan sebagai fardu kifayah dan ada pula yang menetapkan sebagai fardu ain. Mereka sama-sama mendasarkan pendapat mereka pada surah Ali Imran ayat 104. Kata minkum dalam ayat tersebut ada yang menganggap mengandung pengertian tab'id atau bagian sehingga hukum dakwah menjadi fardu kifayah. Ada pula yang menganggap sebagai zaidah atau tambahan sehingga hukumnya menjadi fardu ain. Tujuan utama dakwah ialah menunjukkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Yang kedua, unsur-unsur dakwah dalam bimbingan manasik haji dan umroh. Yang pertama, Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah, baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan, dan baik sebagai individu, kelompok, atau bentuk organisasi lembaga. Contoh dalam bimbingan manasik haji dan umroh, Da'i bisa menjadi praktisi pembimbing haji. Yang kedua, Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Contoh dalam bimbingan manasik haji dan umroh, semua orang dari berbagai kalangan dapat mengikuti haji dan umroh, baik orang dewasa, orang tua, dan kanak-kanak. Yang ketiga, maqasid. Dalam dakwah selalu ada tujuan atau target yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh dalam pelaksanaan haji dan umroh yaitu menciptakan generasi haji yang mabrur. Yang ketiga, maqasid. Dalam dakwah selalu ada tujuan atau target yang merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh misalnya dalam pelaksanaan haji dan umroh yaitu menciptakan generasi haji dan umroh yang mabrur dan berakhlak mulia. Yang keempat, thariqah. Hal yang sangat erat kaitannya dengan wasilah dakwah adalah thariqah atau metode dakwah. Kalau wasilah adalah alat yang dipakai untuk menyampaikan ajaran Islam, maka thariqah adalah metode atau cara yang digunakan dalam bentuk dakwah. Yang ketiga, pendekatan mempelajari ilmu dakwah. A. Istinbat. Itu suatu langkah kerja atau metode untuk menggali, merumuskan, dan mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami teori-teori dakwah yang merujuk atau menurunkan dari Al-Quran dan Sunnah. B. Iqtibas. Itu suatu langkah kerja atau metode untuk menggali, merumuskan, dan mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah dengan meminjam atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu sosial. C. Istiqra. Yaitu suatu langkah kerja atau metode untuk menggali, merumuskan, dan mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah dengan melakukan penelitian. 4. Tahapan-tahapan dakwah. Yang pertama nafsiyah, yang kedua fardiyah, yang ketiga ahliyah, yang keempat fi'ah, yang kelima hizbiyah,
Yang keenam syu'ubiyah wa qabaiyah. Yang ketujuh ummah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.